kondisi gelap gulita, ayat kursi saya baca, mungkin ini setan, mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi, namanya orang bangkrut, namanya orang mau bunuh diri. Ayat 5, ayat 7, sapu jagat, semua itu, tengking-tengking, iya. Soalnya saya juga, maaf saudara, saya dari Banten. Yang begitu-gitu pengusir setan, kita biasa nyilmu. Dulu juga saya nyilmu, makanya kadang orang sedikit segan, kadang saya banyak isinya. Dulu seperti itu, karena memang saya kuat untuk hal-hal seperti itu, kuat puasanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya. Itu pada masa itu. Malam itu, hal yang menjadikan saya merubah dalam segalanya. Saya memutuskan, saya menyimpan gelas dan botol itu. Saya menangis, habis saya doa-doa di dalam ayat kursi, ayat 5, ayat 7, doa sapu jagat, doa apapun. Saya baca, saya hanya bisa menangis. Ternyata saudara, orang itu tidak ada. Saya buka mata tidak ada. Tapi yang ada hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya. Saudara tahu apa yang dia tinggalkan? Bukan segudang emas, bukan uang bertumpuk, tidak. Hanya satu harapan. Barusan kita melihat cuplikan salah seorang ibu yang menemukan kedamaian ketika ia sedang dalam masalah yang begitu besar, yaitu kebangkrutan. Itulah cara Allah sendiri untuk menunjukkan dan memberikan kepadanya satu kebenaran. Dan melalui itu dia tahu bahwa selama ini apa yang dia lakukan dan apa juga yang dia imani adalah tidak bisa menolong dia dalam keadaan seperti itu. Jadi ia bertanya terus di dalam hati, bahkan ada sosok yang mendatangi dia, dan ketika dia mendapatkan jawaban di malam hari bahwa benarkah yang mendatangi saya itu adalah sosok pribadi yang membantu menolong saya dan membukakan jalan dalam setiap penderitaan yang sedang saya alami, sekalipun pada saat itu dan pada waktu itu ia tidak mendapatkan jawaban. Bahkan ia juga mencoba untuk berdoa dan membaca Al-Fatihah, tapi toh juga tidak ada jawaban. Tetapi ketika dia membuka mata malam hari itu, ia tidak melihat siapa-siapa. Tetapi yang dia rasakan secara pribadi, yaitu ada kedamaian yang tidak bisa diucapkan sejak itu. Dan dia percaya bahwa itu adalah sosok pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sedang menolong dia dalam permasalahannya. Mari kita mendengarkan kesaksian selanjutnya, bagaimana tentang pertama kali perjumpaannya dan bagaimana selanjutnya hidupnya ketika ia tetap percaya kepada Yesus. Mengatakan itu, kenapa saya tahu ini Tuhannya orang Kristen? Karena ada beberapa karyawan saya yang orang Kristen akhirnya mualaf, dan setiap saya datang ke rumahnya, ini siapa? Yesus ini siapa? Saya nggak suka sama dia. Tapi pada saat titik nadir itu, pada saat hidup dan mati itu, justru dialah yang menolong saya satu-satunya. Saya mengatakan, kalau memang kamu mau menolong saya, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya mau cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saya tipikal orang yang seperti itu, bukan langsung percaya, saudara. Bukan langsung, iya, saya akan ikut. Tidak, saudara. Saya seperti sedang negosiasi. Karena memang orang bisnis begitu. Nggak langsung percaya, segala sesuatu harus dipikirkan juga. Termasuk mau bunuh diri juga, saya harus negosiasi. Dan saya harus mengklaim saya sudah tidak mau ibadah lagi yang dulu. Itu harus saya ambil keputusan. Nah, pada malam itu saya mengatakan, tolong pelihara saya dan anak-anak. Maka saya akan cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saudara, itu saya simpan, saya menangis, saya menjerit pada saat itu tengah malam dalam kondisi gelap gulita. Ayat kursi saya baca, mungkin ini setan, mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi, namanya orang bangkrut, namanya orang mau bunuh diri. Ayat 5, ayat 7, sapu jagat, semua itu tengking-tengking, iya. Soalnya saya juga, maaf saudara, saya dari Banten. Yang begitu-gitu pengusir setan, kita biasa nyilmu. Dulu juga saya nyilmu, makanya kadang orang sedikit segan, kadang saya banyak isinya. Dulu seperti itu, karena memang saya
kuat untuk hal-hal seperti itu, kuat puasanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya. Itu pada masa itu. Malam itu, hal yang menjadikan saya merubah dalam segalanya. Saya memutuskan, saya menyimpan gelas dan botol itu. Saya menangis, habis saya doa-doa di dalam ayat kursi, ayat 5, ayat 7, doa sapu jagat, doa apapun. Saya baca, saya hanya bisa menangis. Ternyata saudara, orang itu tidak ada. Saya buka mata, tidak ada. Tapi yang ada hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya. Saudara tahu apa yang dia tinggalkan? Bukan segudang emas, bukan uang bertumpuk, tidak. Hanya satu harapan. Harapan yang saya juga tidak tahu apa itu. Yang ada, saya akan hidup kembali. Tapi hidup seperti apa saudara? Uang 15.000, tinggal 6.000. Bagaimana saya mau hidup? Tapi saya punya harapan bahwa saya akan bangkit lagi. Tapi bangkit seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin jadi pengusaha lagi, duit dari mana? Bisnis dengan siapa? Itu tidak mungkin. Tapi saya seperti ada sesuatu harapan, saya punya kehidupan yang berbeda. Saya harus melanjutkan hidup. Dan saya punya komitmen saudara. Komitmen kepada seseorang yang datang di malam itu, seseorang yang bercahaya bahwa saya akan mencari ajarannya seperti apa. Jadi, sambil saya jualan susu kacang, saya menanyakan kalau ketemu konsumen, Pak, Bapak ke gereja atau ke masjid? Oh, saya ke masjid, Bu. Kenapa? Ibu mau pengajian nanti sama istri saya. Oh, bukan, Pak. Saya menanyakan aja dalam hati. Gue juga suka ke masjid dulu. Gue juga di kerudung. Enggak, Pak. Lain kali aja pengajiannya. Bapak mau beli susu enggak? Oh, beli 1. Oke, enggak apa-apa. Harganya 1.000 perak, lumayan. Jalan lagi. Ketemu ibu-ibu. Bu, ibu ke gereja atau ke masjid? Oh, saya ke gereja, Mbak. Emang kenapa? Saya mau nanya, boleh? Memangnya Tuhan Yesus ada? Oh, ada. Dia Tuhan saya. Begini-gini. Kenapa, Bu? Enggak, saya mau jualan susu kacang. Kan enggak semudah itu saya percaya. Saya mau jualan susu kacang. Mau beli? Oh, beli. Terus saya tanya lagi setiap hari. Saya tanya sampai saya juga ketemu orang yang, oh dia tuh Tuhan Yesus baik, Tuhan itu penolong, begini-begini. Saya cuma diam aja. Boleh saya nanya? Mau nanya apa? Bisa tidak Tuhan Yesus itu datang? Oh iya, dia sering menampakkan. Saya jadi bingung lagi, sering menampakkan. Sementara di ajaran saya yang lama itu dia kan udah terangkat hidup. Sementara yang disalibkan itu kan Yudas Iskariot. Ini otak masih otak yang lama. Belum di-upgrade. Sampai akhirnya saya ketemu sebuah rumah yang cukup besar di Hook. Saya ketemu orang itu karena saya sedang jualan ke tetangganya. Ibu jualan apa? Oh, saya jualan susu kacang. Oh, ibu mau beli? Boleh. Nah, boleh menjadi langganan saya. Boleh, tapi jangan pakai gula. Ya, Bu, baik. Soalnya dia diabetes. Baik. Dia langganan ke saya, baik. Terus saya tanya, ibu ke gereja atau ke masjid? Oh, kami ke gereja, kata gitu. Kenapa? Oh enggak, saya mau nanya tentang Tuhan Yesus itu siapa sih? Oh, dia ceritakan Tuhan Yesus begini-gini. Terus, oh kalau mau tahu tunggu ya, katanya suami saya kebetulan gembala. Ini Ibu Haji nggak ngerti gembala itu gembala apa saya. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.